Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini Ibu akan membahas materi mengenai operasi pembagian aljabar. Kita langsung saja. Operasi pembagian aljabar dilakukan dengan mengurangi pangkat pada variabel yang sama, kemudian koefisien yang berupa bilangan dibagi dengan bilangan juga. Contohnya bagaimana? Ya, misalkan di sini Ibu punya bilangan suku aljabarnya misalkan 12 X kuadrat Y dibagi dengan X. Dibagi dengan 3X ya. Nah, bentuk seperti ini ya bisa kita lakukan dengan membagi bilangan dengan bilangan. Ya, jadi ini 12 dibagi dulu dengan 3, itu jadinya dapat 4. Kemudian ada variabel yang sama untuk di sini ada X kuadrat, di sini ada X ya. Itu variabelnya sama, yaitu sama-sama X. Nah, kita kurangi aja pangkatnya. Ini kan X-nya X pangkat 1 ya. Jadi ini X pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kemudian Y nggak ada temennya, jadi kita tulis ulang Y aja. Jadi 4 X pangkat 2 kurangi 1, jadi X pangkat 1. Kita tuliskannya X aja. Jadi ini hasilnya adalah 4 XY. Singkatnya, kalau pembagian itu pangkatnya berkurang. Kalau perkalian, kemarin pangkatnya bertambah. Ya. Nah, misalkan contoh, berapa ya? 20 X pangkat 5, Y pangkat 3, kita bagi dengan 4 X pangkat 3, Y. Oke, kita lihat sekarang tadi gimana caranya. Angka dibagi angka atau bilangan dibagi bilangan, 20 dibagi 4 hasilnya 5 ya. Kemudian di sini X ada yang sama, kita tulis ulang X. Nah, pangkat X-nya dikurangi 5 dikurangi 3 yaitu 2. Sekarang Y-nya, ini pangkat 3 Y-nya, yang di sini adalah pangkat 1 tetapi tidak dituliskan. 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5X kuadrat Y kuadrat. Seperti itu ya. Untuk operasi pembagian aljabar. Nah, itu masing-masing terdiri dari satu suku saja ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Jadi ada yang dua suku atau bahkan lebih gitu ya. Contoh misalkan Ibu punya di sini ada 16 X pangkat 4 dikurangi dengan 12 X pangkat 3 Z. Dibagi dengan 2X misalkan. Jadi ini ada dua suku ya. Ada 16 X kuadrat, ada 16 X pangkat 4, ada juga negatif 12 X pangkat 3 Z, terdiri dari dua suku. Nah, kita masing-masing bagi dengan 2X. Jadi keduanya dibagi oleh 2X. Nah, ini boleh kita tuliskan 16 X pangkat 4 kita dibagi dengan 2X. Kemudian ini kasih kurung tutup, ditambah. Nah, kenapa ditambah, Bu? Nggak dikurangi? Ya, nanti tanda negatifnya ini kan milik si 12X pangkat 3Z gitu. Jadi, di sini operasinya tetap operasi penjumlahan. Dibagi dengan 2X. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan tadi ya, caranya sama. Bilangan dengan bilangan. 16 dibagi 2 itu dapat 8. Kemudian X-nya kita kurangi 4 kurangi 1 gitu ya. Karena di sini kan X, 2X itu X-nya pangkat 1. Kemudian
ditambah gitu ya. Negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6 ya. Negatif 6. Sekarang X-nya ada yang sama ya. Kita kurangi X-nya. X pangkat 3 dikurangi 1. Karena di sini pangkatnya 1 juga. Z-nya tidak ada pasangannya, kita tulis ulang. Sehingga ini hasilnya akhirnya adalah 8X pangkat 3. Nah, ini plus kali min. Jadi min 6X pangkat 2 Z. Seperti itu hasil akhirnya. Ya. 16X pangkat 3 min 12X pangkat 3Z dibagi dengan 2X. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Oke, baik. Berikutnya ya, kita lanjutkan ke pembagian bersusun. Jadi, kalau di bilangan real, kalian ada operasi hitung pembagian. Ya, di sini juga ada pembagian bersusun atau porogapit nama lainnya ya. Jadi di sini misalkan soalnya adalah tentukan hasil bagi lima x, sorry bukan 5x. Tentukan hasil bagi x kuadrat ditambah 5x min 50 oleh x min 5. Ya, atau ini jika dituliskan itu bentuknya seperti x kuadrat plus 5x min 50 dibagi dengan x min 5. Ya. Nah, ini bagaimana cara membaginya? Kita akan menggunakan konsep porogapit atau pembagian bersusun. Ya. Nah, di sini kita tuliskan untuk suku yang lebih banyak itu yang di dalam kurung. Ya, di sini ada x kuadrat plus 5x min 50. Ya. Di sini ada x min 5. Oke, ini Ibu ganti aja dengan penulisannya dengan tinta yang tadi, yang sebelumnya ya. Di sini tuliskan untuk x kuadrat plus 5x min 50. Nah, ini x min 5. Sekarang kita fokus ke suku pertama saja di setiap bentuk aljabar. Suku pertamanya di sini adalah x kuadrat. Di sini x ya. Kita bagi x kuadrat dengan x. X kuadrat dibagi x itu adalah x ya. Tinggal dikurangi aja pangkatnya ya. 2 kurangi 1 jadi x pangkat 1 gitu ya. Nah, sama seperti pembagian pada umumnya, nanti hasil baginya itu, hasil kalinya kalian simpan di bawah, hasil baginya simpan di atas, begitu ya. Kalian kalikan satu-satu ke sini, ke x min 5. X dikali x itu x kuadrat, kemudian x dikali min 5 itu min 5x. Ya. Kemudian habis ini kalian kurangi dulu. Nah, ini kan dikurangi habis, x kuadratnya jadi habis gitu ya, 0. 5x dikurangi negatif 5x. 5x dikurangi negatif 5x. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ini artinya 5x plus 10 sama dengan 5x plus 5x gitu ya. Ini sama dengan 10x. Jadi ini 10x. Nah, ini min 50-nya kita turunkan.
min 50-nya kita turunkan. Habis itu lakukan langkah yang sama. Fokus ke koefisiennya aja. Sekarang 10x dibagi x. Nah, x bagi x-nya udah hilang ya. X-nya jadi 0 ya. Berarti tersisa 10. Kan di sini koefisiennya 1 ya. 10x dibagi x. Ini kan x-nya tuh 1 ya koefisiennya. 10 bagi 1 itu 10. X-nya habis semua ya. Jadi ini sisa 10. 10-nya positif. Kemudian kita kalikan lagi 10-nya ke X, ke bawah dikali lagi. 10 dikali X, itu 10X. Kemudian 10 dikali min 5 adalah min 50. Kita kurangi sekarang. Ini habis, ini juga habis. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah sampai 0, berarti langkah ini sudah selesai. Ya. Nah, hasil baginya adalah ini. Jadi, hasil baginya itu adalah X plus 10. Oke, sebagilah X plus 10. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.